Saya ya karena latar belakang akademisi, ya kita memang fokus dalam membangun pendidikan, bagaimana bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari Sumatera Barat ini, yang dulu katanya ini sebagai pusat industri otak, banyak pemikir-pemikir yang berasal dari Sumatera Barat. Ya, saya menyampaikan pemikiran-pemikiran, ya kalau kita ingin mengalami sebuah akselerasi harus ada transformasi, harus ada perubahan. Ya, perubahan itu memang dibutuhkan seorang leader. Ya, tidak bisa kita mungkiri Sumatera Barat ini tingkat ketergantungannya dengan pemerintah pusat itu tinggi. Ya, oleh sebab itu kepala daerah ke depan, gubernur ke depan di Sumbar ini harus yang mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat. Ya, itu kata kunci sebenarnya. Tidak mungkin kita mengandalkan kekuatan kita yang ada di Sumbar. Ya. Tanpa dukungan dari pemerintah pusat, berat bagi kita ya untuk mengalami sebuah transformasi untuk akselerasi dalam membangun Sumatera Barat. Kita konsepnya hanya ingin apa? Ya, ingin melakukan sebuah perubahan. Ya. Kecuali sekarang misalnya Pak Gubernur yang ada saat ini siap untuk bertransformasi juga, ya, siap untuk melakukan perubahan, pasti kita dukung. Ya. Tapi kalau konsep yang dipakai hanya konsep sektoral, ya, saya kira sulit ya untuk Sumatera Barat berubah ke depan. Yang saya takutkan itu Sumbar ini nanti masuk ke pemikiran-pemikiran sektarian yang bahaya. Ya, jadi itu akan bisa menyebabkan terpecah belah bangsa kita ini. Ya, sebenarnya ini kan bukan persoalan persoalan keinginan dan sebagainya. Tapi kita kan melihat fenomena yang terjadi di Sumatera Barat hari ini. Kita bandingkan dengan bagaimana di tetangga-tetangga kita ya, Riau, Kepri, Jambi ya. Pembangunan itu kalau kita bandingkan dengan kita di Sumbar memang mereka lebih cepat gitu ya. Ada akselerasi terkait dengan pembangunan ini. Sebenarnya ini keprihatinan masyarakat Sumatera Barat saya kira juga ya, terutama para akademisi ya. Karena kita juga membandingkan dengan kondisi-kondisi bagaimana kondisi di provinsi tetangga kita ya. Oleh sebab itulah kita mencoba melihat fenomena ini ya. Saya ya karena latar belakang akademisi ya, kita memang fokus dalam membangun pendidikan, bagaimana bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari Sumatera Barat ini, yang dulu katanya ini sebagai pusat industri otak, banyak pemikir-pemikir yang berasal dari Sumatera Barat ya, sehingga Presiden Soekarno pernah mengatakan bekerjalah seperti orang Jawa katanya, berbicaralah seperti orang Batak, dan berpikirlah seperti orang Minang. Ya, ini kan artinya apa? Bahwa pemikir-pemikir dari Minang itu dari dulu diakui gitu. Nah, ini kan tidak banyak lagi tokoh-tokoh Minang yang muncul ya, menjadi pemikir-pemikir yang ikut berkontribusi dalam membangun Sumatera Barat ini, misalnya membangun bangsa dan negara. Walaupun ada ya banyak juga tokoh-tokoh Minang yang ada di Indonesia ya, yang ada saat ini, tapi mereka kebanyakan sudah tidak dibesarkan di Sumatera Barat ini ya, mereka dibesarkan di rantau ya.
Jadi pengalaman rantaulah yang menempa mereka menjadi seorang pemikir handal yang memang keturunan dari Sumatera Barat. Saya hanya diminta memang keprihatinan ini juga beberapa diskusi. Saya pernah beberapa tahun yang lalu berkunjung ke Sulawesi Selatan, ya, ke Pak Bupati yang kebetulan juga Ketua DPD Golkar. Waktu itu kita diskusi terkait dengan Sumatera Barat. Ya, saya menyampaikan pemikiran-pemikiran. Ya, kalau kita ingin mengalami sebuah akselerasi, harus ada transformasi, harus ada perubahan. Ya, perubahan itu memang dibutuhkan seorang leader. Ya, dan saat ini yang namanya leader itu memang dibutuhkan dari berbagai hal, ya, bukan hanya kemampuan konseptualnya, ya, kemampuan pemikirannya. Juga kalau di Minang ini memang harus juga berkarakter, bisa menjadi role model, ya. Saya kira Pak Gubernur hari ini, Pak Mahyaldi, dia telah memodelkan dirinya sebagai seorang kepala daerah, ya. Tetapi memang kita lihat link networking yang dibangun itu memang masih belum optimal, gitu, sehingga tidak banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat ini. Maka itu ini persoalan bagaimana kita mendatangkan uang ke Sumatera Barat ini untuk membangun sumber. Itulah yang paling mendasar sebenarnya, ya. Maka saya waktu itu berdiskusi dengan Pak Khairunas, ya, seminggu yang lalu saya dihubungi beliau, ya, jadi minta izin Pak Rektor, kami masukkan nama Pak Rektor sebagai salah satu calon gubernur dari Golkar, ya. Nanti akan ya saya sampaikan, Pak Ketua, saya bilang, saya elektabilitas saya sangat rendah, ya. Tingkat keterpilihan saya pun saya tidak dikenal oleh masyarakat luas karena saya bukan berasal dari politisi, saya akademisi. Yang mengenal saya paling-paling hanya para akademisi, para dunia pendidikan yang ada di seluruh Sumatera Barat. Oh, tidak apa-apa Pak Rektor, kita survei aja dulu, nanti kita lihat, itu kan nanti kita bisa bergerak bersama, kita lihat bagaimana elektabilitas Pak Rektor, katanya. Ya, saya kalau tidak ada, kalau tingkat keterpilihan kita rendah, untuk apa kita maju, Pak Ketua? Saya bilang, oh ya, katanya kan. Dan saya tidak mau juga mengorbankan segalanya, hanya kita untuk kalah, saya bilang. Jadi kalau kita maju, tentu kita harus berpikir jauh ke depan, dan kita memang harus bisa memberikan kontribusi terbaik untuk membangun Sumatera Barat, ya. Oleh sebab itu, ya, kalau bagi saya sendiri, ya, kalau mau diberikan amanah, ya, tentu nanti kita akan bersama-sama, ya. Tapi kalau masyarakat Sumatera Barat belum siap, misalnya dia masih ingin bertahan dalam kondisi yang ada saat ini, ya tentu kita mengalah, ya. Ya, dan saya tidak akan memaksakan diri, tapi saya hanya ingin memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran untuk membangun Sumatera Barat ke depan, dengan membangun hubungan, ya, kerjasama terutama dengan pemerintah pusat tentunya, ya. Tidak bisa kita mungkiri Sumatera Barat ini tingkat ketergantungannya dengan pemerintah pusat itu tinggi, ya. Oleh sebab itu, kepala daerah ke depan, gubernur ke depan di Sumbar ini harus yang mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, ya. Itu kata kunci sebenarnya. Tidak mungkin kita mengandalkan kekuatan kita yang ada di Sumbar, ya. Tanpa dukungan dari pemerintah pusat, berat bagi kita, ya, untuk mengalami sebuah transformasi untuk akselerasi dalam membangun Sumatera Barat ini. Oh, enggak, ada Pak Khairunas, ya.
ada Pak Beni. Ya saya sebelum ke Jakarta itu saya ditelepon oleh Pak Beni. Pak Rektor usahakanlah datang katanya kan. Kalau saya ini kan sudah di DPR RI, ya saya mungkin akan fokus karena saya baru terpilih katanya kan. Saya udah diskusi dengan Pak Khairunnas katanya. Pak Khairunnas mungkin dia akan fokus juga ke Bupati, tapi kalau saya sampaikan kalau Pak Khairunnas hasil surveinya tinggi, Pak Ketua, saya bilang, Pak Bupati kita dukung Pak Khairunnas, saya bilang. Ya kenapa tidak, saya bilang kan. Pak Khairunnas sudah berpengalaman sebagai seorang kepala daerah, ya. Jadi saya kira kita konsepnya hanya ingin apa, ya, ingin melakukan sebuah perubahan, ya. Kecuali sekarang misalnya Pak Gubernur yang ada saat ini siap untuk bertransformasi juga, ya, siap untuk melakukan perubahan, pasti kita dukung, ya. Tapi kalau konsep yang dipakai hanya konsep sektoral, ya, saya kira sulit, ya, untuk Sumatera Barat berubah ke depan. Ya. Ini kan pekerjaan besar, ya, pekerjaan bersama-sama, tidak bisa diselesaikan dengan kita sendiri. Tentu kita juga akan mengukur, ya, kekuatan, dukungan dari teman-teman, karena juga perantau-perantau Minang ini sekarang mereka menginginkan sebuah perubahan, ya, di Sumatera Barat ini, dan tentu mereka akan mendukung, ya, akan mensupport, ya, dan tentu kita akan membangun, ya, saya kira untuk menjadi kepala daerah itu kan tidak hanya persoalan uang, ya, juga persoalan trust, kepercayaan, ya, ini penting, ya. Kalau misalnya masyarakat percaya, saya kira banyak jalan yang bisa kita lakukan, gitu. Kalau saya terus terang saja, saya seorang akademisi, ya, hanya pegawai negeri, ya, yang kebetulan saat ini sebagai rektor, ya, tentu juga terukur lah, ya. Ya, kita harus bisa buktikan juga saat ini, ya, apakah dengan tanpa dukungan finansial yang kuat bisa menjadi kepala daerah, ya. Saya kira orang Sumatera Barat ini juga egaliter, ya, ya. Kok kayu surang salah dia tidak minta aja, kok cadik surang salah dia tidak kawatanyo, ya kan? Jadi saya masih yakin dengan kondisi-kondisi seperti itu, ya. Jadi ya, dan Golkar sendiri itu sudah menyatakan, ya, arahan dari Ketua Umum kemarin saya dengar, Golkar itu tidak akan meminta mahar, ya. Jadi itu sudah disampaikan di semua calon kepala daerah bahwa malah akan diberi sanksi oleh DPP dan pimpinan pusat Golkar kalau ada pengurus wilayah atau orang yang mengatasnamakan Golkar meminta mahar untuk menjadi calon kepala daerah. Jadi ini betul-betul tergantung kepada kesiapan. Jadi kalau dari Golkar tidak ada mahar, kita tidak akan mengeluarkan biaya untuk Golkar. Ya, saya tidak akan artinya begini, ini saya kan telah berbuat untuk Sumatera Barat melalui pendidikan, ya, dengan mengembangkan Universitas Negeri Padang menjadi sebuah perguruan tinggi kelas dunia, ya, yang kita bangun hari ini dengan total mahasiswa, ya, tahun ini mungkin bisa mencapai 55 ribuan, ya, mahasiswa UNP ini, dan ini memang 35% itu kan, ya, hampir 70% itu kan mahasiswanya dari Sumatera Barat, ya. Dan saya kira ini juga sebuah sebuah kekuatan juga bagi saya, ya, sebagai untuk, ya, tapi itu terserah sebenarnya. Saya sekali lagi saya katakan kalau seandainya elektabilitas saya rendah, saya tidak akan artinya kalau kepercayaan itu belum, ya, artinya kita belum dikenal.
Saat ini kita belum dikenal. Kita dikenal hanya kalangan terbatas. Tapi kalau misalnya Pak Gubernur hari ini, mereka sudah dikenal dari pelosok negeri. Saya kira dari 10 orang masyarakat sekarang semua mungkin kenal dengan kita. Sampel misalnya ya, mungkin mereka kenal semua dengan Pak Gubernur kita. Ya, saya kira ini realistik juga. Jadi kita tidak mau juga ya, kalau mau maju tentu diukur dulu bayang-bayangnya. Ya, jadi ini kan hanya, saya kira Golkar hanya kan sekarang melihat ada peluang nggak kira-kira Pak Ganefri untuk jadi gubernur katanya. Beliau lihat dulu. Ya, kalau nggak ada peluang, ngapain beliau ini kan rekomendasikan. Ya. Ya, jadi disurvei dulu. Jadi sekarang ini kan sudah semuanya terukur, sudah bisa diprediksi ya. Untuk saat-saat apa itu pada saat hari-hari H itu sudah dapat diukur siapa yang akan jadi gubernur. Ya, sudah bisa dilihat ya, dari hasil survei itu. Bagus ini, artinya nanti itu sekali lagi, kalau survei beliau bagus, tinggi, peluang tingkat keterpilihannya tinggi, kita dorong, kita dukung. Ya, jadi kita tidak ada masalah, kita fair aja. Tapi ini kan sekarang mau bertransformasi nih. Kalau Pak Mahyildi memang siap dengan konsep-konsepnya yang apa namanya, kalau dia masih mempertahankan konsep lama juga nih untuk membangun Sumbar, tidak bisa ya. Saya kira walaupun ada capaian-capaian prestasi ya, tidak bisa kita pungkiri ada prestasi beliau. Tapi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat kita bandingkan dengan provinsi tetangga, kita akan di bawah. Ya, jadi sekarang bagaimana mendatangkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di sini. Membangun itu mustahil Sumatera Barat pergerakan ekonominya akan tumbuh kalau nggak ada peredaran uang di sini. Ya. Jadi kalau tidak ada orang menanamkan modal di sini, ya uang tidak akan masuk ke sini kan. Ya, kalau di Sumatera Barat ini memang yang sangat penting itu adalah kalau saya melihat kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat. Ya. Jadi kalau ingin sukses menjadi gubernur di Sumbar ini, ya harus bisa memanfaatkan kekuatan yang ada di pemerintah pusat. Kenapa? Karena kita dengan segala keterbatasan, ya, sumber daya alam juga terbatas. Beda dengan Riau misalnya, dia punya sumber daya yang sangat kuat. Kita yang kita andalkan hanya semen Padang misalnya, ya, yang sekarang juga kondisinya kurang menguntungkan. Ya, maka kekuatan kita adalah membangun kekuatan dengan pemerintah pusat dan dunia usaha. Jadi kata kuncinya adalah kepala daerah ke depan itu harus mampu membangun konektivitas dengan pemerintah pusat dan dengan dunia usaha. Ya, itulah yang penting sekarang. Kalau untuk sektor pendidikan, saya kira kita ada kuat di sini. Ya, artinya ada Andalas, ada Universitas Negeri Padang, ya ada 8 perguruan tinggi negeri di Sumatera Barat nih. Dibanding provinsi lain kita cukup banyak. Artinya itu dukungan pemerintah pusat untuk perguruan tinggi cukup bagus karena banyak perguruan tinggi negeri di sini, ya kan. Nah, sekarang pemerintah daerah bagaimana bisa memanfaatkan kekuatan yang ada di pemerintah pusat. Harus banyak relasi pemerintah pusat dan banyak relasi ke pengusaha-pengusaha, ya, yang ada di, bukan hanya di dalam, mungkin juga di luar negeri. Ya. Nah, ini yang ke depan juga harus menjadi kekuatan. Saya kira Sumbar butuh itu sekarang. Jadi kan tidak bisa dipungkiri, ya. Ini Sumbar ini udah berapa kali berdiri pada posisi yang kalah terus. Ini kan susah. Yang kalah ya. Bagaimana kita mau ini kan? Ya persoalan di internal juga, ya persoalan tol sampai 6 tahun berlarut kan. Baru sekarang ini baru diapakan.
Ya, sekarang masyarakat mungkin harus cerdas juga melihat, ingin berubah enggak? Ingin ada akselerasi enggak? Ya. Harus ada perubahan, harus ada transformasi hari ini. Ya. Jadi harus ada perubahan gitu. Ya, beberapa daerah tingkat 2 bagus saya lihat ya, seperti Damasraya. Itu pertumbuhan kabupaten kotanya bagus ya. Kenapa? Karena dia bisa membangun koneksi ke pemerintah pusat, banyak dana yang bisa mengalir ke kabupaten kota itu. Ya, itulah saya kira yang harus kita lakukan ya, perubahan. Karena saya lihat ada pergeseran pemikiran sekarang ini ya di masyarakat kita. Ya. Kita sangat sensitif terhadap yang saya takutkan itu sumber ini nanti masuk ke pemikiran sektarian yang bahaya. Ya. Jadi itu akan bisa menyebabkan terpecah belah bangsa kita ini. Ya. Mudah-mudahan tidak ke sana. Maka itu kita harus ada para tokoh di Sumbar ini memang harus melakukan perubahan. Itu sudah kelihatan Iya, embrionya itu yang harus kita antisipasi.